Kelompok 12. Baik, Bu Siwi udah masuk kan PPT-nya? Tolong Bu. Oke, siap Bu. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ini dengan judul Lingkungan dan Iklim Sekolah yang Berkualitas. Terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Profesor Dr. Haja Siti Fatimah MPD yang telah membimbing dari kelompok 12, yaitu saya sendiri, Sudarningsi, dan Pak Sudarmin. Lanjut, Bu. Pendahuluan latar belakangnya yaitu lingkungan dan iklim sekolah merupakan hal yang penting yang mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Sebuah sekolah dengan lingkungan yang positif mendorong siswa untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik serta perkembangan karakter yang positif. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai definisi lingkungan dan iklim sekolah, faktor yang mempengaruhi serta strategi untuk menciptakan lingkungan dan iklim sekolah yang berkualitas. Iklim sekolah merupakan salah satu konsep yang penting dan menarik perhatian dalam literatur organisasi pendidikan. Iklim sekolah merujuk pada persepsi anggota sekolah, karakteristik dan kualitas lingkungan internal sekolah sebagai produk dan interaksi para anggota yang dipengaruhi oleh norma, keyakinan, sistem nilai dan harapan yang menopang berbagai elemen lingkungan sekolah menurut Peter dan Gordon 2020. Oke. Iklim sekolah bukanlah dimensi psikologi sekolah belaka, melainkan telah dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan keefektifan dan mutu sekolah menurut Bukhari dan Munawarroh 2010. Dalam dekade terakhir ini, para pembuat kebijakan, pemimpin sekolah, dan peneliti pendidikan di berbagai negara telah semakin berfokus pada transformasi iklim sekolah dalam upaya peningkatan efektivitas mutu, mengoptimalisasi peran warga sekolah,
Di Indonesia, perhatian pendidikan nasional terhadap iklim sekolah semakin ditunjukkan untuk menghilangkan ini cuma alasan. Kebijakan Kemendikbudristek tentang asesmen nasional pada tahun 2019 yang terdapat di survei lingkungan belajar yang dilakukan untuk mengukur kualitas lingkungan belajar maupun sekolah. Iklim sekolah yang positif dan ditandai dengan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menghormati, keragaman, optimis, terbuka, saling mendukung, peduli terhadap kebebasan untuk berkreasi. Baik. Sebaliknya, jika iklim suatu sekolah tidak kondusif, maka akan dapat memicu timbulnya berbagai perilaku maupun kondisi emosional warga sekolah yang cenderung negatif, seperti munculnya kenakalan remaja, intimidasi perilaku, bystander, serta ketidakjujuran akademik siswa di kelas. Bahkan iklim sekolah negatif dapat berakibat pada motivasi siswa dan guru yang rendah, kondisi kecemasan, stres warga sekolah, merasa tidak aman, perasaan harga diri rendah, kekesalan emosi, Di samping itu, dalam upaya menilai maupun memetakan kualitas lingkungan belajar ke sekolah-sekolah dan survei lingkungan belajar. SLB pada tahun 2021 diketahui bahwa Badan Standar Kurikulum dan agak kurang ini. Dan asesmen pendidikan. Oh ya, lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Diketahui bahwa standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kemendikbudristek pada tanggal 8 Oktober 2021 mengeluarkan surat pemberitahuan pembukaan kembali akses survei lingkungan belajar untuk kedua kalinya karena belum semua guru mengisi survei dengan lengkap. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi guru memberikan data survei lingkungan belajar yang lengkap masih kurang memadai. Bahkan sebuah penelitian melaporkan bahwa responden pada suatu sekolah mengakui tidak sepenuhnya. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan untuk mengetahui informasi sesungguhnya tentang gambaran iklim suatu sekolah dalam rangka untuk peningkatan mutu sekolah. Para ahli yang berfokus pada penelitian iklim sekolah telah memberikan konsep dimensi iklim sekolah
yang dapat digunakan untuk mengkaji kualitas iklim suatu sekolah. Salah satu model kajian dimensi iklim sekolah tersebut yaitu menurut teori yang mencakup 4 dimensi utama iklim sekolah, yaitu penglibatan atau assessment, menyangkut sejauh mana penglibatan individu di sekolah untuk saling mendukung dan berekspresi secara bebas dan terbuka. Selanjutnya dalam makalah ini akan kami memetakan menjadi beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud lingkungan sekolah? Kemudian yang kedua, apa saja fungsi lingkungan sekolah? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor lingkungan sekolah? Yang keempat, bagaimana lingkungan sekolah dapat mempengaruhi belajar siswa? Dan yang kelima, bagaimana strategi menciptakan lingkungan dan iklim sekolah. Selanjutnya, definisi lingkungan sekolah. Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan berupa lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Lingkungan sekolah merupakan tempat seseorang siswa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan hidup, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan mengikuti dan mentaati peraturan dan sistematika pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga proses belajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Hasbullah, lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan formal, teratur, sistematis, bertingkat, dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Lingkungan sekolah yaitu lingkungan sosial atau guru dan tenaga kependidikan, teman-teman sekolah dan budaya sekolah, dan lingkungan non-sosial, yaitu kurikulum, program, dan sarana prasarana. Dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan dukungan terhadap pembentukan jiwa kewirausahaan dan pengembangan potensi kewirausahaan peserta. Mungkin kita lanjut melangkahi beberapa poin. Kita langsung saja untuk menghemat waktu. Selanjutnya, fungsi lingkungan sekolah. Menurut Musahiri, fungsi lingkungan sekolah antara lain, yang pertama, meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat melalui kegiatan pembelajaran untuk membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi manusia dewasa dan mandiri sesuai dengan kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, pada dasarnya memberi pelayanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan-kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan, dapat mengembangkan keterampilan peserta didik yang dibutuhkan dalam kehidupannya, dan hidup bersama maupun bekerja sama dengan orang lain, dan dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri secara bermartabat dan memberi makna bagi kehidupan dan penghidupan, serta dapat membangun peradaban sesuai dengan tantangan dan tuntutan kebutuhan. Menurut Omar Hamalik, fungsi-fungsi lingkungan sekolah secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Mendidik calon warga negara yang dewasa. 2. Mempersiapkan calon warga sekolah. 3. Mengembangkan cita-cita profesi atau kerja.
Yang keempat, mempersiapkan calon pembentuk keluarga yang baru. Dan yang kelima, pengembangan pribadi atau realisasi diri. Lanjut Bu Sudarningsih. Ya, baik. Bu Siwi. Ya, atau saya langsung lanjut. Mana ininya? Bentar ya. Slide-nya maksudnya Pak, sudah Ya, ada. slide-nya. Langsung ada. Fungsi lingkungan. Atau saya dulu lanjutkan ya, Bu. Fungsi lingkungan sekolah menurut Suwarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Yang kedua, spesialisasi, efisiensi, sosialisasi, konservasi, dan transmisi kultural. Transisi dari rumah ke masyarakat. Kemudian selanjutnya faktor-faktor mempengaruhi lingkungan sekolah. Yang pertama, adanya fasilitas dan sumber daya, kemudian kebersihan dan kesehatan, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat kebijakan kepemimpinan, kemudian partisipasi orang tua dan masyarakat. Baik, Pak Darmin, biar saya Ya. lanjutkan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi lingkungan sekolah adalah membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi manusia dewasa dan mandiri sesuai dengan kebudayaan dan masyarakat sekitarnya, serta menanamkan budi pekerti yang baik bagi siswa. Selain itu, juga memberikan pendidikan untuk kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri secara bermartabat dan memberi makna bagi kehidupan dan penghidupan serta dapat membangun peradaban sesuai dengan tantangan dan tuntutan kebutuhan. Pengaruh lingkungan terhadap belajar siswa menurut Salameto, lingkungan sekolah yang mempengaruhi belajar siswa antara lain sebagai berikut. A. Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. B. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. C. Relasi guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. D. Relasi siswa dengan siswa. Siswa yang mempunyai sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau mengalami tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. E. Disiplin sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Banyak sekolah yang dalam pelaksanaan disiplin kurang, sehingga mempengaruhi sikap siswa dalam belajar. Kurang bertanggung jawab karena bila tidak melaksanakan tugas. F. Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. G. Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah. Waktu itu tidak dapat di pagi hari, siang, sore, ataupun malam hari. H. Standar pelajaran di atas ukuran. Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya. Perlu memberi pelajaran di atas ukuran standar. I. Keadaan gedung. Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka masing-masing,
Menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai di dalam setiap kelas. J. Metode belajar. Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. K. Tugas rumah. Waktu belajar terutama adalah di sekolah. Di samping untuk belajar, waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan lainnya. Strategi menciptakan lingkungan dan iklim sekolah yang berkualitas. 1. Peningkatan fasilitas. Pemerintah dan pihak sekolah perlu memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas. 2. Program kebersihan dan kesehatan. Implementasi program kebersihan dan kesehatan yang rutin dan sistematis. 3. Pelatihan dan pengembangan guru. Guru harus mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan kemampuan dalam mengelola kelas. 4. Penguatan hubungan sosial. Membangun budaya sekolah yang inklusif dan suportif melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program bimbingan konseling. 5. Kebijakan sekolah yang inklusif. Strategi membangun lingkungan dan iklim sekolah yang berkualitas menurut beberapa ahli, di antaranya 1. Membangun budaya sekolah yang positif. Menurut Dr. Ken De Peterson, seorang ahli dalam kepemimpinan pendidikan, budaya sekolah yang positif dapat dibentuk melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya A. Penerapan nilai-nilai inti, yaitu sekolah harus menetapkan dan menyebarkan nilai-nilai inti yang mendorong sikap positif seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan integritas. Kegiatan sehari-hari dan program sekolah harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. B. Model peran positif. Guru dan staf harus bertindak sebagai model peran yang menunjukkan perilaku positif dan etis. Ini menciptakan standar perilaku yang diharapkan dari siswa. C. Pendidikan karakter. Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk kesuksesan masyarakat. 2. Menciptakan lingkungan fisik yang menyokong pembelajaran. Menurut Dr. Mark Dude, seorang ahli dalam desain lingkungan pendidikan, menyoroti pentingnya lingkungan fisik yang mendukung proses pembelajaran. Pertama, desain ruang kelas. Ruang kelas haruslah dirancang untuk mendukung berbagai gaya belajar, meja yang dapat disusun ulang, arena pembelajaran yang nyaman, dan teknologi pendidikan yang mutakhir dapat meningkatkan keterlibatan siswa. 2. Kebersihan dan keamanan. Lingkungan yang bersih dan aman sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan siswa. Program kebersihan yang rutin dan sistem keamanan yang baik harus diterapkan. 3. Ruang terbuka hijau. Menyediakan ruang terbuka hijau dan arena bermain yang aman dapat membantu siswa beristirahat dan berinteraksi secara positif dengan teman-temannya. 3. Mendorong keterlibatan orang tua dan komunitas. Menurut Joyce L. Epstein, seorang ahli dalam keterlibatan keluarga dan komunitas, menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Pertama, komunitas efektif. Sekolah harus menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan
orang tua selalu mendapat informasi tentang perkembangan dan kebutuhan anak mereka. Kedua, partisipasi orang tua, yaitu melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan komite dan kegiatan sukarela, dapat meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap sekolah. 3. Kemitraan komunitas, yaitu menjalin kemitraan dengan organisasi lokal, menyediakan sumber daya tambahan dan kesempatan belajar bagi siswa. 4. Implementasi program kesejahteraan siswa. Menurut Dr. Maurice J. Elias, seorang ahli dalam psikologi pendidikan dan kesejahteraan sosial emosi, program kesejahteraan siswa harus mencakup berbagai aspek, diantaranya 1. Layanan konseling dan dukungan, menyediakan akses mudah ke layanan konseling dan dukungan mental bagi siswa untuk membantu mereka mengatasi stres dan masalah pribadi. 2. Program anti-bullying, yaitu mengimplementasikan program anti-bullying yang komprehensif untuk memastikan lingkungan yang aman dan inklusif. 3. Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan siswa mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan keterampilan. 5. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Menurut Dr. Chris Dede, seorang ahli dalam teknologi pendidikan, penggunaan teknologi yang efektif dapat meningkatkan pembelajaran dan keterlibatan siswa. Di antaranya, integrasi teknologi, yaitu teknologi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran sehari-hari untuk meningkatkan interaksi dan akses terhadap informasi. B. Pelatihan guru. Guru harus menerima pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran mereka. C. Aksesibilitas teknologi, yang mana memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran. Kesimpulan dari makalah kami yaitu lingkungan dan iklim sekolah yang berkualitas sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi serta menerapkan strategi yang tepat, sekolah dapat menciptakan suasana yang kondusif, positif bagi seluruh warganya. Peningkatan fasilitas, kebersihan hubungan sosial, kebijakan sekolah, serta partisipasi orang tua dan masyarakat merupakan langkah-langkah strategi yang perlu. Demikianlah pemaparan makalah kami. Kepada teman-teman, mohon bantuan apabila ada kekurangan, boleh kita diskusikan bersama ya menyangkut materi makalah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi makalah tentang lingkungan dan iklim sekolah yang berkualitas. Kami mohon masukan atau pertanyaan terkait dengan makalah yang telah kami sampaikan agar diskusi kita bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Karena ini merupakan diskusi terakhir Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan selama pembelajaran kali ini dari beberapa minggu kita dapat mengambil manfaat dan bisa kita laksanakan dalam tugas pokok kita sebagai entah itu sebagai guru ataupun non guru di lingkungan kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, Boros mungkin. Dari Oke, saya, Min. Ya, Halo, Anis. Ya, halo Bu. kelihatan ini. Soalnya HP-nya lowbat, jadi sambil dicas. Ya, siap Bu Anis. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sudarmin dan Ibu Sudarningsih yang telah mempresentasikan makalah pada hari ini dengan tema lingkungan dan iklim sekolah yang berkualitas. Pertanyaan saya begini Pak, tadi kalau kita lihat dari rumusan masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolah, ya, bagaimana jika lingkungan sekolah itu sudah kondusif, adab tata keramanya juga sudah diatur dengan baik, guru juga mengajarkan tentang etika dan sebagainya kepada anak-anak, bahkan langsung dipraktekkan. Tetapi ternyata di sisi lain masih ada anak-anak yang mengikuti geng-geng pembulian. Mereka di depan guru tuh sopan loh. Mereka di depan guru tuh baik gitu. Mereka saat belajar juga sering bertanya. Ternyata di balik itu dia tuh mempunyai geng pembulian gitu. Nah, ini bagaimana? Kesalahannya ada di mana ini gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Anis. Apakah kita langsung jawab atau kita tampung? Mungkin langsung kita jawab aja, Bu Anis. Jadi, Oke, monggo. memang ini salah satu yang sering terjadi di lembaga pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, terkait dengan kondisi yang kita alami saat ini dengan tumbuh dan berkembangnya era teknologi yang begitu canggih dan sangat memadai, yang seharusnya memang kalau kita lihat itu sebenarnya teknologi kalau dimanfaatkan dengan jalan yang sesungguhnya atau jalan yang sebenarnya, maka itu sangat membantu bagi siswa. Tapi pada kondisinya dan kenyataannya kita lihat di sekolah-sekolah kita, di tempat kita mengajar, kita akui memang bahwa anak-anak seringkali memanfaatkan waktunya untuk main game dan sebagainya. Tidak seperti pada kondisi di mana saat kita belajar dulu pada masa-masa SMA, itu kalau gurunya tidak ada memang kita diarahkan untuk menggunakan fasilitas yang ada, termasuk perpustakaan dan sebagainya, ruang-ruang baca. Itu kita alami pada saat kita belajar dulu di masa-masa kita dulu pada masa SMA. Tapi sekarang ini itu sangat terlalu jauh sudah kondisi yang dialami oleh generasi anak bangsa yang seharusnya menggunakan era teknologi itu dengan baik, tetapi justru sebaliknya. Nah, inilah peranan kita sebagai guru, tentunya mempunyai juru kunci dalam memberikan pemahaman kembali kepada anak-anak kita agar kiranya barangkali ada beberapa poin yang harus kita lakukan di sekolah, yaitu mungkin menerapkan kedisiplinan yang ketat atau aturan yang ketat. Nah, kalau di tempat saya itu penggunaan HP dan semacamnya itu di saat-saat pembelajaran ada waktunya. Kalau memang pembelajaran itu memang mempersyaratkan menggunakan Android atau HP, maka itu uh, bisa kita anjurkan siswa untuk membukanya. Tapi kalau tidak ada yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada hubungannya dengan membuka HP dan sebagainya, maka HP-nya itu kita simpan pada tempat yang telah disiapkan. Jadi itu salah satu upaya kita untuk
pencegahan lah atau meminimalisir apa namanya, kekhawatiran kita terhadap penggunaan Android ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini kalau Bu Anies tadi bertanya sebenarnya siapa yang salah? Soalnya kesalahan ini memang seringkali dilimpahkan kepada guru, tetapi sebenarnya orang tua juga harus memiliki peran yang strategis untuk memberikan pemahaman atau juru kunci di rumah bahwa ini HP bukan untuk hal-hal yang sifatnya permainan dan sebagainya, tapi jadikanlah fasilitas ini untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, menggali informasi-informasi yang bisa memperlancar pembelajaran kita di kelas. Jadi memang inilah dilematis kita sebagai guru, banyak sekali tantangan yang kita hadapi saat ini semenjak era-era teknologi yang sudah seharusnya kita harus memang menghadapinya, karena kalau di zaman kita dulu kan memang belum ada yang namanya Android ini. Di atas tahun 2000 itu Android atau HP itu masih yang memiliki itu masih sekelas orang-orang yang mempunyai apa ya, memiliki kemampuan finansial dan material ya. Hanya orang-orang yang ada di perkotaan, tapi sekarang ini HP itu bukan lagi barang yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tingkat menengah ke atas, tetapi semua kalangan, bahkan orang tua pun sudah pintar untuk mengakses internet dan sebagainya. Jadi itulah diibaratkan bahwa media ini atau HP dan sebagainya ini adalah ibaratnya apa namanya ini, pisau bermata dua ya. Istilahnya kalau tidak dimanfaatkan dengan yang baik, maka itu bisa melukai diri kita sendiri. Tapi kalau dimanfaatkan dengan yang sesungguhnya, maka itulah harapan kita agar menjadi sebuah manfaat yang sangat besar bagi lingkungan pendidikan kita untuk anak-anak kita kelak. Seperti itu Bu Anies untuk sementara. Mungkin ada tambahan dari Baik, Bu Anies tambahkan sedikit ya Bu Anies. Ini menurut Ya. pengalaman. Ya. Kalau masalah bullying itu, kita sebagai guru sudah berusaha memberikan yang terbaik kan gitu, dengan kata-kata lintalahum, lemah lembut. Tapi toh akhirnya anak di lingkungan sekolah dia punya geng. Nah, kalau dibilang Bu Anies bilang tadi siapa yang disalahkan, dalam hal ini tidak ada yang bisa disalahkan, ya kan? Tidak ada yang bisa disalahkan. Tinggal gini aja, kalau menurut saya pendekatan kita terhadap siswa itu harus lebih lagi. Anak itu perlu adanya rangkulan, ya kan? Karena apa? Mungkin bisa saja latar belakang dia di keluarganya itu bisa jadi dia kurang diperhatikan atau kurang kasih sayang. Pada dasarnya seperti itulah Bu Anies ya, yang saya lihat selama ini. Anak-anak yang suka membullying orang, ya kan, atau apa, dia sebenarnya itu karena dia pada dasarnya dia kurang kasih sayang, kurang perhatian. Maka dia cari perhatian keluar dengan cara seperti itu. Dia mampu dia buat geng, ya kan, alhamdulillah dia mampu buat geng kan gitu. Itu alhamdulillah sama dia punya kawan yang sesuai dengan dia lah. Jadi kalau menurut saya perlu adanya kita lebih dekat lagi secara emosional kepada anak itu. Perlu adanya rangkulan, karena saya lakukan itu kepada siswa yang kelas 9 itu kan udah besar-besar. Sering saya rangkul tuh dia, ya kan. Kita rangkul, kita ajak dialog, kan gitu. Kita arahkan lah, kan gitu. Di sekolah kami, Bu Anies, itu ada anak yang berkebutuhan khusus, ada yang buta. Saya harus bisa menerimanya, karena apa? Pengawas bilang, kita sekolah, walaupun kita tidak bersekolah kebutuhan khusus, tapi kita harus mampu menerima. Dengan berat hati saya menerima dia, dengan catatan, ya adiknya kebetulan ikut
masuk juga di kelas yang sama. Tahun semalam saya nggak bisa nerima. Saya bilang, kita tidak ada guru yang bisa mendampingi secara pribadi, Ibu. Saya bilang kan. Nah, tapi kalau adalah keluarganya bisa mendampingi dia, oke, kami terima. Tapi kalau untuk saat ini kami belum bisa menerimanya. Kalau Ibu harapkan guru, nggak mungkin. Ibu harapkan teman sebangkunya, itu lebih juga nggak mungkin. Nah, di situ dengan berat hati ya saya terima, dan akhirnya saya pahamkan dengan anak-anak yang ada di sekolah itu bahwasannya dia adalah siswa yang punya kelebihan. Jadi kita nggak boleh kita membullying, kita tidak boleh berkata kasar apapun. Nah, guru-guru sebagian kemarin ada yang menolak itu. Bahkan ini loh, sampai bilang sama saya, kok Ibu sanggup menerima? Loh, kita harus menerima dengan kondisi apapun. Sebab apa? Pengawas mewajibkan kita harus menerima. Dinas pendidikan juga menyuruh sekolah-sekolah yang mampu menerima anak berkebutuhan khusus, ini kita kasih poin. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya guru pun menerima, tapi dengan catatan kita tidak boleh bullying, kita harus ngasih pembelajaran dia lebih ekstra. Nah, akhirnya anak-anak yang kita rangkul itu, Bu. Tapi entahlah kok di luar yang kami nggak tahu ya, selama ini yang di luar lingkungan sekolah insya Allah mereka tidak ada membullying, tidak ada apa. Tapi kalau di luar jam pembelajaran, entah di berapa kilometer sana, ya insya Allah anak-anak pun ya anak-anak yang bermasalah yang selama ini yang udah kita rangkul, bebas dari namanya bullying, bebas dari namanya apa itu anak-anak ya tawuran ya, nah, tawuran bebas. Itu. Makasih, itu pengalaman saya. Jadi kita perlu rangkulan, bahasa kita lebih lembut lagi dengan mereka karena kita yakin orang seperti itu orang yang kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua, makanya dia buat kelompok seperti itu. Makasih kepada teman-teman yang lain, mohon ini. Jadi juga korban pembulian juga ya dia ya, sehingga dia membuli yang lain gitu. Sebelumnya mungkin dia adalah pembuli. Terima kasih Bu Ning dan Pak Darmin, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Pak Darmin mau sharing, Pak. Silakan Pak Ahmad Taufik. Iya, saya ingin sekedar menyampaikan informasi karena tadi Bu Sudarningsih ya Pak Sudarmin menyampaikan terkait dengan siswa yang inklusif. Kebetulan Bu Sudarningsih, kebetulan sekolah saya SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, alhamdulillah adalah satu-satunya sekolah untuk di Sumatera Utara ya. Untuk di Sumatera Utara untuk satuan SMA adalah sekolah yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk menerima siswa yang inklusif atau siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin ini sebagai informasi, saya anggap ini penting ya, karena setiap tahun itu siswa-siswi inklusif di sekolah saya itu kebanyakan ya dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang agamanya berbeda dengan kita gitu. Jadi semacam ada stigma mungkin bahwa kalau anaknya dimasukkan ke sekolah kami itu mungkin akan perlakuannya berbeda. Jadi ingin kita sampaikan, alhamdulillah di sekolah kami karena ditunjuk pemerintah, maka seluruh sistem ya, baik itu gurunya, kemudian sarana prasarananya, sampai dengan kurikulumnya itu semua memang dikhususkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan mereka itu belajarnya sama dengan siswa-siswi lain. Saya terkadang memang agak terharu ya melihat anak-anak itu. Nah, ini saya kira saya sampaikan, dan sekolah kami oleh pemerintah wajib menerima siswa tersebut maksimal 5%. Nah, jadi dari total keseluruhan itu maksimal 5%. Jadi kalau misalnya siswa kami ada 1.000, ya 5% dari 1.000 itu kami oleh pemerintah wajib, dan memang ada bantuan-bantuan
dan anggaran-anggaran yang memang khusus mendorong untuk itu, misalnya sarana prasarana, misalnya berjalan Bu. Jadi kalau siswa kami yang katakanlah tidak bisa melihat itu disiapkan oleh sekolah, yaitu semacam besi dari stainless. Jadi di setiap jalan itu dari titik yang ditentukan tentunya ya, dari titik yang ditentukan sampai ke kelasnya itu dipasangkan ini stainless berupa besi, dan itu menjadi patron. Jadi dia tinggal jalan Bu. Jadi dia misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya, sampai diatur di dalam relasi di antara mereka. Misalnya mohon maaf itu yang buta ya, itu yang buta sama yang bisu itu digabungkan Bu. Artinya mereka berteman, yang buta sama yang bisu. Jadi nanti yang bisu ini kan bisa melihat, yang buta kan tidak gitu kan. Nah lalu akhirnya yang bisa melihat ini menemani temannya yang bisu ini menemani temannya yang buta, ditaruh di satu titik start lah untuk memegang stand. Jadi dia bisa masuk ke kelas Bu tanpa ada yang menemani ya, si buta ini alhamdulillah dia bisa masuk kelas karena ada sarana prasarana itu tadi, stainless itu tadi. Begitu juga ketika mereka pulang, itu juga ketika pulang itu sudah diatur semua ya, dan teman-temannya. Dan saya pernah bertanya itu kepada salah seorang siswa saya ya, kebetulan dia beragama Kristen ya, saya tanya, saya nggak pernah masuk ke kelasnya, saya nggak pernah interaksi dengan dia, sama sekali tidak pernah. Jadi saya penasaran gitu kan, sejauh mana kemampuan dia bisa beradaptasi dan mengenal saya. Apalagi saya kan guru pendidikan agama Islam, jelas tidak pernah masuk ke kelas dia untuk menyampaikan pelajaran. Lalu ketika itu dia duduk di pondok, lalu saya dekati, saya bilang, kamu kenal dengan saya bilang. Saya tidak apa-apai dia, saya tidak pegang dia, karena kalau saya pegang dia, dia lebih mudah mengidentifikasi walaupun dia tidak melihat. Nah, terus dia bilang, Pak Taufik, loh, kamu tahu dari mana nama saya Pak Taufik? Ya, tahulah Pak, saya pernah dengar suara Bapak. Nah, begitu. Jadi saya melihat siswa-siswi itu ternyata dunia mereka itu luar biasa Bu. Jadi tidak terbatas kepada hal yang sama kita terbatas kan, tapi sama mereka. Lalu pernah juga ada kejadian Bu, ada guru, memang guru itu adalah guru yang udah biasa masuk sih sebenarnya, tapi dia nggak pakai suara. Nah itu dia nggak pakai suara, tapi siswa yang matanya terbatas tadi ini dia bisa mengidentifikasi guru itu. Nah guru itu adalah guru yang sering masuk ke kelas dia atau dia kenal, tapi nggak pakai suara, dites. Lalu dipegang begitu kan, dipegang tanpa suara. Ini siapa? Lalu saya sangat kaget dia bisa jawab, Bu Tambun kan. Padahal Bu Tambun itu nggak mengeluarkan suara kan, jadi nggak ada sinyal untuk dia bisa identifikasi. Loh, kamu kok bisa menyatakan bahwa ini Bu Tambun? Iya, saya tahu dari aroma tubuhnya katanya. jadi dia tahu dari aroma tubuh gurunya. Jadi dia tahu bahwa Bu Tambun itu aroma tubuh gurunya begitu gitu. Dan dia tahu bahwa yang namanya Pak Topik itu suaranya begitu. Lalu saya penasaran terus, ingin masuk ke dunia dia, ya dunia orang yang tidak bisa melihat. Dia Bu, itu kalau pulang itu hanya ditemani sampai di depan saja gitu, sampai naik angkot. Lalu ketika dia naik angkot, dia bisa Bu berhenti di mana, di depan rumah titik dia berhenti. Saya penasaran, kamu kok bisa ya naik angkot lalu gimana bilang minggir gitu kan, kalau di Sumatera Utara kan bilang minggir maksudnya berhenti gitu, kiri gitu atau kanan. Jadi saya bilang, kamu gimana kok bisa tahu bahwa kamu udah di depan rumahmu, kamu nggak bisa melihat, kamu nggak bisa mendengar. Lalu dia jawab begini Bu, itu membuat saya takjub lah ya dengan potensi-potensi yang Allah berikan kepada siswa-siswi kita. Begini Pak, saya kalau udah mau sampai depan rumah saya, itu saya tahu gelombang gelombang pasar Bapak Ibu, atau gelombang jalan lah ya. Jadi jalan itu atau pasar itu dia tahu gelombangnya. Jadi dia sudah hafal bahwa kalau gelombangnya begini berarti dia sudah mendekati depan rumahnya. Jadi dia tinggal bilang sama supirnya saja, minggir katanya. Ya udah, minggir. Jadi itu saya Bapak Ibu sharing
saya berharap mohon ini disampaikan juga, karena tahun ini yang Muslim saya lihat tidak ada. Saya merasa sedih ya, nggak ada siswa. Terakhir saya mengajar siswa saya berkebutuhan khusus itu mungkin 4 tahun yang lalu, ya 4 tahun yang lalu dia berkebutuhan khusus. Mohon maaf itu badannya pendek ya, kalau tidak salah badannya ya mungkin nggak sampai 1 meter lah atau ya kurang lebih lah ya kalau bahasa Medan itu KT. Itu saya punya siswa saya seperti itu di kelas beragama Islam. Baru itulah saya mengajar siswa saya yang kebetulan saya dapat yang beragama Muslim dan yang lainnya beragama Kristen. Jadi saya berharap kepada teman-teman, mungkin di sini ada juga kepala sekolah Pak Sugianto, mohonlah kalau ada saudara-saudara kita yang beragama Islam, tolonglah direkomendasi, karena memang paradigma di sekolah kami memang semua sistemnya itu, bahkan tidak ada satu orang siswa pun itu yang pernah saya dengar membullying yang teman-teman berkebutuhan khusus, tidak pernah. Jadi dari mulai awal itu memang sudah dikondisikan. Jadi mereka tidak, jadi biasa saja. Nah, bahkan kita lihat saya sangat takjub dengan siswa berkebutuhan khusus. Apa kelebihan mereka? Tidak pernah saya lihat siswa saya itu tampil main gitar, main piano, itu yang telinganya normal, ya, yang wajar, itu nggak pernah. Tapi justru selama saya di sekolah itu yang tampil pegang gitar sendiri, pegang piano, alat-alat musik, dan ada grup tampil begitu. Itu justru siswa-siswi yang ini tadi, yang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin ini sharing Pak Sudarmin, mohon teman-teman mungkin punya saudara di Sumatera Utara, atau mungkin yang dari Bu Rosmawati, kan bisa saja siswanya nanti di sana kos Bu ya. Karena setahu saya memang di Sumatera Utara itu jadi nanti ada perhatian khusus supaya anak-anak itu, dan saya pun ingin supaya bagaimana bisa ada program religious culture untuk siswa yang PAI tapi berkebutuhan khusus. Jadi itu belum pernah ada. Jadi saya belum pernah misalnya ngajarkan katakanlah khusus ada ekstrakurikuler sholat, baca Quran. Jadi saya tertarik kalau adalah banyak masuk yang beragama Muslim, kita bisa membuat program khusus untuk anak-anak itu. Saya kira itu Pak Sudarmin yang bisa sharing. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ahmad Taufik. Teman-teman sebentar. Terima kasih. Saya boleh sedikit. Baik, langsung ke Pak Habib, silakan ditambahkan atau masukan. Gimana Pak Habib? Ini kan kita pertemuan terakhir. Apakah ada kelompok lagi setelah ini? Tidak ada lagi. Oh, udah selesai ya. Ini pertemuan terakhir. Saya nambahin sedikit aja. Berdasarkan kemarin itu ada FGD terkait kasus kekerasan, kebetulan saya diundang. Nah, jadi mungkin gini, saya memberikan sedikit masukan. Kebanyakan ini lebih besar presentasinya kekerasan dan bullying, terutama yang jadi korban ini adalah di waktu-waktu senggang ya. Di waktu-waktu senggang, misalnya di asrama kejadiannya, di luar olahraga, atau proses-proses pergantian waktu. Itu dari riset kemarin, dari diskusi kemarin. Yang pertama itu. Yang kedua, memang seleksi awal itu tidak dites faktor psikologinya seperti apa. Itu juga yang kedua. Jadi banyak juga yang kelolosan di sekolah-sekolah pemerintah itu psikologinya bermasalah, itu juga masuk karena nggak ketahuan. Nah, ditambah faktor media sosial dan teknologi yang sekarang betul-betul mencontohkan kekerasan, sehingga ketika ada kekerasan di satu tempat itu akan terduplikasi di tempat lain. Itu banyak sekali gitu ya. Nah, ditambah tipikal faktor Gen Z sekarang ini. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang tidak ada pembinaan fisik, mental, dan lain-lain, sehingga itu ada proses aktualisasi diri yang salah. Nah, 3 sarannya sebetulnya. Yang pertama mentoring, yang kedua security system, gitu ya. Nah,
Yang ketiga adalah experience learning ya. Jadi itu pertama proses pembelajaran yang melibatkan siswa yang secara aktif sehingga mereka ketika sibuk, mereka asik dengan pembelajaran, mereka tidak akan cari yang lain. Ketika mereka ditekan, mereka stres, nah itu bisa luapin ke anak buah atau bawahannya gitu ya, atau juniornya. Nah, yang kedua sistem mentoring di mana senior itu memberikan dikasih keleluasaan untuk mementor bawahnya gitu ya dan membina secara positif gitu ya. Nah, dengan adanya guru pembimbing dan mentor senior juga bisa gitu ya untuk sekolah-sekolah, biasanya sekolah kedinasan, sekolah umum juga bisa dikasih buat pembinaan gitu ya secara ekstrakurikuler. Nah, lalu yang ketiga security system di mana setiap tempat-tempat yang berpotensi bermasalah itu dimonitor melalui CCTV dan dilihat gitu ya. Jadi mereka mau melakukan sesuatu yang di luar itu juga mikir 2 kali 3 kali karena semua tempat dimonitor, yang terutama tempat-tempat yang vital gitu ya, di kelas, di lapangan, terutama kawasan sekolah lah yang kita bertanggung jawab. Kalau di luar sekolah mungkin itu kita tidak bisa mengawasi. Itu mungkin sedikit aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Habib atas sharing dan masukan. Yang pertama tadi dari Pak Ahmad Taufik, kami sebagai pemateri pemakala pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih karena sudah menginformasikan bahwa di SMA Lubuk Libuk apa namanya Pak Taufik? Inklusif, Pak. Inklusif. Anda Lubuk Pakam. SMA. Lubuk SMA. Pakam. Iya. SMA SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Pak. Lubuk Sekitar Pakam, Pak Darmin. Lubuk Pakam ya. Ini bisa menjadi ini juga bagi kami, ini rujukan bagi kami dan Bapak Ibu, karena memang dalam sekolah inklusif ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 32 ayat 1 tentang pendidikan khusus yang diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi memang ini sebenarnya sudah ada aturan dan undang-undangnya terkait hal tersebut. Pasal berapa tadi, Pak Darmin? Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi mengacu ke pasal tersebut memang sudah seyogianya pemerintah bisa memberikan layanan pendidikan terhadap siswa-siswi yang berkebutuhan khusus yang ada di daerah kita. Termasuk di daerah kami memang ada beberapa banyak siswa itu yang berlatar belakang berkebutuhan khusus, dan sebenarnya kalau Lubuk Pakam ini dekat mungkin bisa diarahkan siswa-siswi tersebut ke sana, karena pernah ada kejadian sekitar bulan 12 kemarin adanya siswa yang bermasalah yang berkebutuhan khusus tadinya itu membuat masalah di sekolah, akhirnya guru agamanya juga kena batunya, akhirnya dipindahkan karena guru agamanya tadi ini tidak memahami tentang pembinaan yang seyogianya harus dilakukan karena dia masih honorer, maka dilakukanlah perlawanan dan tidak ada semacam pembinaan yang baik lah, yang bagus kepada siswa tersebut. Ini juga barangkali menjadi sebuah sebuah cara kita bagaimana supaya guru-guru ini bisalah diberikan materi terkait bagaimana menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus. Kalau yang lain kita rata-rata sudah memahami, mengerti bagaimana cara menghadapinya, bagaimana strateginya, tetapi jikalau kita diperhadapkan dengan siswa yang memang memiliki keterbelakangan mental atau psikologis dan sebagainya, maka seperti apa langkah-langkah kita?
Jangan sampai terulang guru yang diseret ke meja hukum karena berakibat memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Ini sebuah informasi dari kami, karena ini memang mungkin juga terjadi di beberapa tempat. Kalau kami di Kaltara memang ya itulah tadi. Karena memang kalau kami mohon maaf, kalau di Kaltara, Kalimantan Utara ini memang kita berbeda-beda di sini agama. Sedikit saja kita melakukan hal yang terkadang agak keras gitu, yang merasa putra daerah akan tampil membela atau melakukan perlawanan. Jadi itulah yang kami alami di perbatasan Indonesia Malaysia di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua tadi dari Pak Habib tadi berkaitan dengan cara kita untuk menghadapi kondisi terkini berkaitan dengan media serta teknologi yang sangat bisa menjadi sesuatu yang membantu, bisa juga membahayakan. Ya memang itu tadi saya sependapat adanya mentoring atau pembinaan yang ketat, kemudian adanya security system atau selalu memberikan pengawasan yang ketat supaya anak-anak kita ini tidak terlalu jauh dalam menghadapi sisi kenyataan yang saat ini sedang kita hadapi. Karena memang pada dasarnya kita guru ini bukan untuk membuat anak-anak kita menjadi pintar atau cerdas. Saya kutip dari ungkapan Kiai Haji Maimun Subair ya. Dia mengatakan bahwa Mbah, ya memang juga. Maimun Subair ya, yang wafat di Mekah. Betul. Beliau mengatakan bahwa guru itu bukan untuk menjadikan siswa menjadi pintar dan cerdas. Karena kalau guru itu tujuannya atau niatnya menjadikan siswa menjadi pintar, maka siap-siaplah kecewa. Dan bisa saja guru itu menjadi marah. Kenapa? Karena dia inginkan anak itu atau siswa itu menjadi pintar. Tetapi diharapkan guru itu ikhlas di dalam memberikan pendidikan dan pengajaran dengan tujuannya agar kelak anak-anak itu bisa mengenal dirinya sendiri dan masalah kepintaran dan kecerdasan itu urusan Allah. Itu menurut beliau. Oke, Pak Darmin, mantap sekali. Pak Reza, kita absen dulu, udah hampir jam 12. Sesi terakhir dulu, Pak Reza, atau Bu Siwi. Iya, Bu Ros. Baik, Oke. masih Ya, kita di pemotretan. Oke, senyum manis. Senyum manis, Bu Ros. Oke. baik. Mungkin masih ada atau sudah berakhir waktu? Foto dulu Udah sebentar. jelas semua, Pak Darmin, foto dulu kita. Oke. Foto. Ayo 1, 2, 3 foto. Siapa yang foto nih? Nanti action semangat. Ayo foto terakhir. Jangan bilang terakhir dong. Foto terakhir sebelum dipanggil. Dipanggil Anur maksudnya buat wisuda. Udah belum? Sudah. Oke, terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Pak Darmin. Demikian pembahasan kami. Apakah masih ada masukan atau sharing?
Sudah luar biasa Pak Darmin. Sudah cukup. Sudah habis, jadi mudah-mudahan yang terakhir ini membawa barakah dan tetap semangat agar kita selesai tepat waktu. Amin. Mohon doanya Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih double sudar. Amin. Terima kasih Dr. Farhan. Kami akhiri Terima kasih semua teman-teman. dengan ucapan Belum ditutup. Oh belum. Mohon izin, mohon maaf apabila ada kesalahan, salah lisan, berbicara, Ya, salah sikap ya. Saya juga mohon maaf. ya. Akhirat, maaf. Sama-sama Wakil ya. ketua kelas banyak salah dan hilaf, saya minta maaf. Ini kita mau perpisahan gitu. Masih lama, tenang. Habib, masih ada Bunda Prof. Oh, kita maaf ini per semester. Sebentar, izin Lebar teman-teman, semester. masih ada prof di sini teman-teman, sebentar. Mohon maaf teman-teman, masih ada prof. Sudah, Bunda Izin, minta Prof, waktunya silakan. sedikit. Silakan baik. prof. Baik, ini pertemuan kita terakhir mata kuliah di semester ini. Ini semester berapa ini ya? 3. Tiga, Semester Prof. 3 habis ya? 3. Teorinya habis ya, teori ya? Habis. Ya. Dulu ketika Bunda kuliah S3 di UPI Bandung, semester 3 itu Bunda sudah baru masuk semester 3 sudah seminar proposal Bunda. Begitu teori berjalan, Bunda melakukan penelitian, semester 3 selesai Bunda ujian. Tutup semester 3 Bunda ujian, seminar hasil, tidak lama kemudian masuk di ujian laporan, masuk lagi tertutup, terbuka, jadi 1 tahun 10 bulan Bunda doktor dari UPI Bandung waktu itu. Insya Allah. Apa namanya? Karena di semester 2 proposal sudah jadi. Sudah jadi konsultasi dengan dosen metodologi setiap kali kuliah. Orang lain setiap ditanya belum ada proposal, Bunda maju terus. Memperbaiki proposal Bunda sendiri jadi contoh. Akhirnya orang lain belum siap, kita sudah jadi. Semester 3 kita sudah seminar, orang lain baru mulai berpikir apa yang mau dibahas. Bunda sudah ujian, orang lain baru berpikir membuat proposal. Jadi akhirnya setahun 10 bulan selesai, teman-teman dari berapa orang ya? Ada yang DO sekitar 7 orang lah yang nggak selesai ya. Nah, artinya Bapak Ibu harus sudah warning kalau semester ini belum punya proposal. Harusnya sudah seminar di awal semester 3, tapi memang kampus berbeda-beda. Waktu Bunda Kaprodi S3, semester 3 mahasiswa sudah boleh seminar proposal. Tapi begitu ganti Kaprodi, tidak pernah dengar cerita semester 3 seminar. Semester 4 pun di akhir baru boleh seminar proposal. Macam-macam ya, kalau kita berpikir nggak begitu cepat, tepat, disertasinya juga memuaskan, harusnya begitu. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu punya judul begini saja, iklim sekolah di Madrasah Sumatera Utara. Itu sudah jadi disertasi. Data-data awal diambil dari misalnya kasus bullying yang begitu banyak di Sumatera Utara. Bisa jadi karena karakter, bisa jadi karena lingkungan, bisa jadi karena orang tua, pengaruh orang tua dan sebagainya. Ambil data secara nasional, turun data di provinsi, turun lagi di kota atau kabupaten, baru nanti turun ke sekolah-sekolah data awal. Nah, itu menjadi latar belakang pentingnya kenapa kita perlu membahas tentang iklim sekolah. Atau Bapak Ibu melihat ada pesantren yang luar biasa, tidak pernah didengar ada kasus bullying atau tidak ada dengar kita ada kasus masalah-masalah tertentu, prestasinya juga bagus, anak-anak sopan semua. Boleh juga iklim pondok pesantren, tahfiz Quran, iklim pondok pesantren, tahfiz Quran di bla 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 misalnya. Nah, itu juga menjadi judul disertasi. Yang penting latar belakang kenapa kita meneliti itu jelas. Yang penting kenapa harus meneliti ini,
pentingnya apa, nah itu jelas ada di latar belakang kita. Baru ada novelty-nya, nanti bisa memberikan kontribusi yang cukup bagus. Atau judulnya Mutu Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Kota Medan, Madrasah Aliyah Negeri Kalimantan Utara. Bicara mutu saja pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Lampung Utara, 3 atau 4 madrasah aliyah negeri. Atau mungkin Bapak Ibu mau bicara tentang budaya mutu. Budaya mutu di perguruan tinggi X, budaya mutu di pondok pesantren X, budaya mutu di madrasah ibtidaiyah bla bla bla. Udah itu aja diteliti sudah jadi disertasi yang bagus, fokus satu kajian tapi dia punya banyak subfokus dan kemudian bisa komprehensif nanti penelitian Bapak Ibu. Itu ya. Jadi saya berharap sekali bahwa semua mata kuliah yang pernah kita bahas ini akan menjadi salah satu dasar yang menarik untuk Bapak Ibu teliti, kaji, menjadi bahan kajian untuk disertasi Bapak Ibu. Iklim sekolah, lingkungan, itu ada iklim, ada iklim akademik, ada iklim sekolah, ada budaya sekolah, ada lingkungan. Ini saling berkaitan tetapi punya indikator yang berbeda. Iklim sekolah itu ada iklim fisik, ada non fisik. Jadi suasana hati, suasana perasaan, keinginan dan sebagainya dari siswa itu sendiri terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekolah tersebut sehingga membuat dia nyaman atau sebaliknya tidak nyaman. Nah, lingkungan dan iklim ini ada fisik, ada non fisik. Fisik berupa sarana prasarana yang bisa dilihat, apakah itu mendukung terciptanya suatu proses pembelajaran yang baik. Sebaliknya yang non fisik adalah sebuah komunikasi yang dibangun di dalam lingkungan pendidikan yang membuat orang itu nyaman atau tidak nyaman. Di kelas ada anak yang tukang bullying aja 2 orang, 3 orang, itu akan mempengaruhi komunikasi di kelas itu menjadi tidak nyaman. Atau kita sesama guru, jangan di kasus bullying yang disampaikan Bapak Ibu, nggak usahlah jauh-jauh anak murid. Lingkungan pendidikan perguruan tinggi bahkan di lingkungan guru saja, itu tanpa disadari ada kelompok-kelompok guru yang memang sering membullying orang. Biasanya mereka ini mencari teman toksik ya disebutnya, itu yang sama-sama punya sifat yang sefrekuensi, sama-sama tukang gosip, sama-sama tukang fitnah, sama-sama mulutnya memang senang ngomongin orang, sama-sama tukang caci maki, yang kira-kira satu frekuensi punya karakter yang sama, itu akan berkelompok dengan orang yang sama. Dan kemudian akan punya aktivitas yang sama, sengaja atau tidak sengaja akhirnya membuat lingkungan itu tidak nyaman. Ada aja pasti ketemu di lingkungan kita semua, apakah itu sekolah, perguruan tinggi, di kantor dan seterusnya. Itu yang orang dewasa, udah jelas-jelas bau tanah, udah tua, itu ya ada aja ketemu. Apalagi anak-anak kita yang masih remaja, yang memang masih dalam perkembangan psikologisnya, memang ingin mencari jati diri, ingin menunjukkan sesuatu yang lebih hebat dari orang lain, ingin dihargai, ingin dilebihkan dan seterusnya, akhirnya kemudian punya perilaku-perilaku yang kadang-kadang membuat orang lain tidak nyaman. Nah, ini ada saja terjadi di semua lembaga pendidikan, tapi ada lembaga pendidikan yang selamat dari kasus-kasus seperti ini. Bagaimana ini bisa selamat? Bunda baru meresmikan pondok pesantren tahfiz Quran. Pondok pesantren tahfiz saja suka terjadi juga seperti ini gitu. Tidak menjamin juga anak-anak itu penghafal Quran itu tidak selamat dari kasus bullying ya. Ternyata yang kemarin Bunda resmikan, Bunda tanya, ada kasus? Tidak ada. Padahal di situ ada anak umur 4 tahun, dari mulai 4 tahun sampai anak yang sudah kuliah tapi tinggal di situ untuk menghafal Quran. Artinya sangat beragam. Udah lihat anak yang kecil-kecil duduknya di pangku sama kakak-kakak kelasnya. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah pengawasan yang cukup ketat dari pimpinan pondok dan ustadz-ustazahnya. Jadi kalau ada satu kasus sudah pernah terjadi, itu tegas mereka. Kalau perlu dikeluarkan, dikeluarkan. Jangan mempertahankan 1 orang, tetapi akan merusak 10-20 orang yang lain. Kalau tidak bisa kendalikan gitu ya. Jadi harus ada pengawasan yang ketat, monitoring, kemudian reward punishment yang jelas, konsekuensinya apa dan seterusnya. Udah kira itu barangkali ya. Ada sedikit lagi terkait dengan
anak-anak berkebutuhan khusus. Ada anak-anak berkebutuhan khusus, ada anak-anak yang perlu perlakuan khusus. Jadi ada perbedaan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, mereka yang memiliki sesuatu yang berbeda dari anak-anak normal lainnya, sehingga mereka butuh diberikan pendampingan, gitu ya, butuh diberikan pendampingan. Sekolah-sekolah umum itu dilarang menutup akses untuk mereka yang punya kebutuhan khusus sekolah, gitu ya, karena belum tentu dia di SLB ada banyak tempat yang SLB nggak punya, gitu. Bandar Lampung itu cuma satu, kabupaten lain nggak ada, gitu, sehingga dia harus diterima di sekolah-sekolah umum. Tadi itu sebanyak 5% dari jumlah seluruh, dan itu harus diterima bagaimanapun kondisinya. Nah, karena itu pemerintah harus memberikan bantuan support pada sekolah-sekolah, diantaranya adalah memberikan guru yang memiliki kemampuan untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Selain mungkin seperti teman-teman sampaikan, mungkin ada yang harus bisa mendampingi atau apa. Tapi memang Allah itu sangat adil. Seperti tadi disampaikan bahwa penampilan anak-anak itu bukan orang normal, tapi justru anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita kemarin melihat ada anak yang umur 5 tahun, hafal Quran, dia punya penyakit menyerang otak sarafnya, epilepsi atau apa itu ya, penyakit itu yang tidak bisa berbicara normal, tidak bisa berinteraksi secara normal, dia punya sarafnya itu memang bermasalah. Tapi anak ini menghafal Quran 30 juz dengan sangat lancar, sangat baik. Bahkan dia mungkin tidak bisa bicara yang lain kecuali dia kalau disuruh membaca Al-Quran. Siapa yang memberikan kelebihan ini kalau bukan Allah? Siapa yang ingin menunjukkan kuasanya dalam kasus-kasus seperti ini? Jadi orang-orang di sekeliling kita yang punya kebutuhan khusus yang berbeda dengan kita, justru itu sebenarnya menjadi pelajaran paling berharga buat kita semua. Bahwa ada orang yang tidak bisa melihat tapi baca Qurannya luar biasa. Ada orang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar tapi hafal Qurannya luar biasa. Malu kita yang normal diberikan Allah mata, telinga, tapi kita sendiri 1 juz 1 hari saja sulit setengah mati. Ini jadi pelajaran berharga buat kita kalau kita melihat sekeliling kita ada anak-anak berkebutuhan khusus. Justru ketika mereka masuk di sekolah-sekolah normal, ini akan jadi pelajaran berharga buat anak-anak kita yang lain, yang normal, supaya mereka bisa melihat betapa melalui orang-orang ini sebenarnya pelajaran berharga bisa kita dapatkan, termasuk anak-anak kita bisa belajar dari hal-hal seperti ini. Bunda kira itu barangkali ini pertemuan kita yang terakhir dalam proses pembelajaran ini. Insya Allah akan ketemu lagi nanti di seminar proposal dan seterusnya. Mungkin ada nanti yang jadi Bunda jadi promotor dan sebagainya. Pasti kita akan ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Bunda mohon maaf jika selama proses pembelajaran ada kata-kata mungkin yang tidak berkenan, ada yang menyinggung perasaan, ada mungkin yang dari sikap dan seterusnya mungkin Bapak Ibu tidak bisa menerima, mentolerirnya atau apa. Sekali lagi Bunda mohon maaf, mohon ampun. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan dan diskusi-diskusi kita selama ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, juga jadi syafaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali Bapak Ibu semuanya sehat semua, berkah semua, segera selesai doktornya, Amin. menyelesaikan disertasinya, lulus secepat waktu dan akreditasi di ANUR segera bisa Amin ya rabbal alamin. mendapatkan. Terima kasih juga Bun. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bunda bangga bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu mendampingi perkuliahan Bapak Ibu. Bahkan ini bangga karena dari Sabang sampai Merauke
Bunda berharap grup itu tidak usah dibubarkan karena mungkin akan menjadi silaturahmi kita Siap. sampai kapanpun insya Allah. Jadi Siap, mungkin Prof. ada waktu Bu Ros ke Lampung, silahkan mampir ke tempat Bunda. Kalau Bunda ada waktu main ke Bengkulu, nanti cari Bu Ros gitu ya. Main ke Kalimantan, cari Pak Sudarmin. Insya Allah nanti kita akan kapan ada waktu akan silaturahmi kembali. Kalau Bapak Ibu lagi ada pertemuan di Lampung, hubungi Bunda. Mungkin Bunda yang merapat ke Anur atau Bapak Ibu main ke rumah karena insya Allah nggak jauh dari tol itu yang mau ke Anur Kota Baru ya. Itu barangkali Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya. Sehat-sehat semua kita ya, saling mendoakan. Amin. Dan kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita bisa lanjutkan setelah ini ada UAS dan teman-teman mudah-mudahan semuanya mudah disertasinya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak bantuannya, supportnya selama ini. Insya Allah kita silaturahim terus di grup sampai lulus ya. Sampai setelah lulus juga. Amin. Amin. Jadi teman-teman ada kami izin live dulu ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau diakhiri aja teman-teman. Assalamualaikum. Saya akhiri ya. Akhiri aja, udah tenang. Saya sama Pak Dedi piket kelas. Majelis. Saya akhiri ya.